Yakinlah Bapak Prabowo dengan tegas akan memberantas korupsi siapapun orangnya. Semua kejadian akan membuat positif bagi bangsa ini, sehingga hal-hal yang tidak wajar akhirnya diketahui oleh masyarakat luas, dan akhirnya pemerintah pun bertindak demi kepentingan bangsa Indonesia, terutama demi kepentingan masyarakat bawah. Bagaimana sih caranya untuk menghilangkan korupsi? Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Setelah beberapa lama kita membicarakan masalah-masalah perekonomian, pertumbuhan, dan sesekali diselingi dengan masalah-masalah politik di negeri ini. Walaupun masalah politik terus memanas, terus ada narasi yang menyudutkan Bapak Joko Widodo. Tetapi kenyataannya Bapak Prabowo sendiri tidak terpengaruh mengenai hal tersebut, karena program Bapak Prabowo mengenai program berkelanjutan itu memang harus meneruskan program Bapak Joko Widodo. Namun demikian, walaupun banyak di kabinet saat ini mantan kabinet pada saat Bapak Joko Widodo, tetapi program pemerintah yang dijalankan oleh Bapak Prabowo tidaklah banyak terpengaruh. Apabila nanti ada hal-hal yang sangat merugikan pemerintahan Bapak Prabowo, siapapun dia, entah mantan kabinet Bapak Jokowi, yakinlah Bapak Prabowo akan mengambil tindakan yang tegas. Tanpa hal itu dilaksanakan, maka banyak akan terjadi masalah-masalah di negeri ini, dan banyak akan ada komentar-komentar yang sangat negatif sehingga bisa merugikan pemerintah itu sendiri. Yakinlah Bapak Prabowo dengan tegas akan memberantas korupsi siapapun orangnya. Buktinya masalah tanah sertifikat palsu yang ada di Tangerang sudah dibatalkan. Tetapi kita lihat selanjutnya, mudah-mudahan terus dilaksanakan, mencari tokoh-tokoh penting siapa yang membuat masalah-masalah tersebut sehingga dapat merugikan masyarakat luas, terutama masyarakat nelayan di Indonesia. Sekarang kelihatannya dengan terbongkarnya sertifikat palsu yang diterbitkan dengan tidak wajar, kembali lagi bermunculan masalah-masalah yang serupa, misalnya di Lampung, di Jawa Timur, dan juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Tentunya hal ini mudah-mudahan diartikan sebagai masukan yang sangat penting. Dengan ada kejadian yang sungguh besar ini, maka pemerintah lebih berhati-hati kembali untuk melaksanakan program PSN sendiri, dan karena program ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengusaha yang ingin menguntungkan diri sendiri. Sekarang lagi terjadi kasus di Rempang, juga akan ramai. Kemudian hendaknya pemerintah harus bijaksana kalau membantu ataupun kalau ingin betul-betul membantu masyarakat kecil. Masalah ini harus dituntaskan. Kenapa harus investasi dari Cina misalnya? Kenapa tidak BUMN bersatu untuk membuat investasi di Batam? Kenapa harus di dekat Batam yang akan dilaksanakan oleh investor asing misalnya? Nah, tentunya mudah-mudahan kita lihat secara positif bahwa semua kejadian akan membuat positif bagi bangsa ini, sehingga hal-hal yang tidak wajar akhirnya diketahui oleh masyarakat luas, dan akhirnya pemerintah pun bertindak demi kepentingan
bangsa Indonesia, terutama demi kepentingan masyarakat bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, sesungguhnya bagaimana sih caranya untuk menghilangkan korupsi? Nanti kita lihat ada video yang sudah cukup lama. Biarkan saja kami ulas kembali, kami dengarkan kembali. Mudah-mudahan justru video-video lama ini justru dapat memberikan informasi yang lebih positif, sehingga memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga apa yang terjadi saat ini terang benderang terjadi. Kenapa masalah-masalah kepala daerah dan masalah-masalah kepala daerah, terutama di daerah-daerah tersebut, hakim, jaksa, polisi, itu semoga menjadi bahan pertimbangan pemerintah, sehingga betul-betul disesuaikan, pendapatannya disesuaikan. Coba kita lihat kepala daerah berapa sih gaji ya, maka akan terjadi masalah-masalah yang sangat negatif karena tidak berkecukupan, terpaksa dia korupsi. Malah dikatakan harus korupsi karena tidak cukup makan misalnya. Coba nanti kita dengarkan masalah-masalah yang sungguh luar biasa. Kenapa sampai hal ini terjadi? Dia mengatakan bahwa kalau tahu gaji kepala daerah kecil sekali, lebih baik tidak usah lagi mencalonkan. Dalam mencalonkan tersebut, mereka mungkin sudah keluar sekian miliar jumlahnya. Bagaimana hal itu bisa kembali? Maka dia katakan harus korupsi. Nah, itulah bagaimana sekarang pemerintah mengupayakan sehingga pendapatan kepala daerah beserta jajarannya untuk cukup, sehingga tidak berkekurangan lagi. Dimana kalau udah cukup juga mereka melakukan korupsi, maka dilakukan tindakan tegas. Bila perlu berubah undang-undangnya, dijadikan undang-undang baru, sehingga pengadilan berhak untuk menghukum mati para koruptor kelas kakap. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita lihat video yang walaupun cukup lama, sehingga mudah-mudahan sebagai motivasi untuk pemerintah itu sendiri dalam rangka menanggulangi ataupun memberantas korupsi di negeri ini. Ya, marilah kita dengarkan calon kepala daerah yang cukup lama kami bangunkan kembali untuk memberi sentilan kepada pemerintah, sehingga pemerintah lebih berani lagi untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di negeri ini. Mari kita dengarkan. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini menjadi 500, saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon itu. Jadi artinya saya antara 200 juta 150 juta. Jadi tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak? Nggak pakai ini angkaan itu. Baru tahu ya Pak? Baru tahu gitu. Pertama kali saya cuman dia macam cuman saya punya kewajiban, saya harus membangun Banjarnegara. Tapi lama-lama kalau kerja dunia nggak ada kan, tinggal mau. Ya. Ini kalau orang Banyumas ngomong loh. Iya. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk? Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, Bang enggak? Kalau gajinya Oh iya Mas gitu, Bang enggak? Lama-lama kan jadi mikir. Kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, benar nggak Mas? Semua kan harus dilakukan. Luar biasa. Kalau beliau mengatakan kalau tahunnya gaji begitu, ya lebih bagus tidak mencalonkan diri. Nah itu coba bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat pemerintah, dengarkanlah tadi rintihan pada tahun 2021 kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan pemerintah mendengar hal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat buruk. Ya mungkin ada aturan pemerintah yang misalnya biaya operasional kan operasionalnya dibesarkan, sehingga biaya operasional itu juga bisa mengcover kehidupan mereka. Nah itu mungkin bisa ada way out untuk para
kepala daerah sehingga tidak terjadi korupsi lagi. Yang paling unik adalah apabila anggota DPR ada yang korupsi, inilah yang menjadi pertanyaan besar. Karena kita tahu bahwa pendapatan anggota DPR sangat berkecukupan. Sehingga justru dengan berkecukupannya pendapatan di DPR itu, DPR harus dapat mengkoreksi semua kebijakan yang kurang baik, diperbaiki. Kemudian undang-undang sita aset juga langsung diterjunkan, diusulkan, jangan menunda-nunda dan akhirnya tidak dilakukan. Berarti kalau itu tidak terjadi, maka pemberantasan korupsi yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo akan sulit untuk dilaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mengimbau kepada para pejabat DPR dan pada menteri, mudah-mudahan marilah bantu program Bapak Prabowo untuk mensukseskan program 5 tahun kepemimpinan beliau sehingga pertumbuhan Indonesia ke depan dalam 5 tahun ini bisa mencapai 8%. Sekilas berita lama yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka untuk membantu suksesnya pemerintah Bapak Prabowo Subianto 2025 sampai 2029. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe Mr. Pussy Life dan juga share, follow, like Mr. Pussy Life sehingga Mr. Pussy Life dapat berkembang dengan baik. Bye-bye. Salam sejahtera untuk semua. Bye-bye.